Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Oktaviani dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang komunikasi formal dan informal yang terjadi di kantor pada siswa menengah kejuruan. Selamat menyaksikan. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa dan diberikan akal pemikiran oleh Tuhan. Manusia bisa menulis, berbicara, dan juga bisa menggunakan bahasa tubuhnya. Selain itu, manusia juga bisa mengungkapkan suatu pemikiran sendiri itu melalui tulisan, ucapan, dan juga tindakan. Sebaliknya, manusia juga akan dapat menerima pendapat, perasaan, ataupun tindakan dari manusia yang lainnya dengan melalui ucapan, tulisan, dan tindakan. Untuk melakukan semua tindakan itu, pasti memerlukan adanya suatu komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian suatu ide atau gagasan yang disampaikan oleh seseorang kepada individu lainnya ataupun kelompok. Komunikasi adalah bidang yang sangat penting bagi suatu aktivitas kantor ataupun yang terlihat dalam hakikat kantor, yaitu adalah sekumpulan orang-orang yang melaksanakan suatu kegiatan kantor. Di mana kantor sendiri adalah pusat semua pengelolaan seperti keterangan, tempat semua atasan merundingkan segala sesuatu untuk keperluan kantornya, atau sebuah tempat bagi para pegawai untuk melakukan suatu kegiatan kantor. Kantor adalah pusat jaringan komunikasi dalam suatu organisasi, di mana komunikasi atau penyampaian ide ini bisa terjadi dalam suatu organisasi itu sendiri atau antar organisasi dengan masyarakat lainnya. Di dalam kantor terdapat sebuah komunikasi yang pertama, yaitu komunikasi formal. Komunikasi ini terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan perkantoran yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi dengan kaidah kebahasaan yang sudah ditentukan. Komunikasi formal ini biasanya menunjukkan posisi seseorang ataupun jabatan dalam organisasi tersebut. Misalnya, komunikasi pada saat rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Komunikasi formal ini berlangsung antara staf ataupun bawahan dengan atasan dan bos di dalam organisasi atau perusahaan yang dilakukan secara resmi. Komunikasi formal ini dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal, seperti menggunakan email dari suatu organisasi kepada organisasi lain yang juga harus menggunakan komunikasi formal dan menggunakan bahasa yang formal. Komunikasi formal ini digunakan saat pertemuan resmi dan saat meeting berlangsung. Saluran komunikasi formal ini memiliki tujuan atau fokus pada kepentingan dalam organisasi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau perusahaan, serta biasanya dilakukan dengan cukup resmi. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi kantor dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi ataupun perusahaan dalam tata cara komunikasinya. Dalam komunikasi informal ini, bahasa yang digunakan ini tidak perlu formal dan hanya menggunakan bahasa sehari-hari saja. Dalam komunikasi informal ini, tidak adanya status ataupun jabatan yang diposisikan dalam melakukan komunikasi. Karena komunikasi informal ini terjadi karena memiliki hubungan akrab ataupun dekat dari seorang komunikator dan komunikan. Dan komunikasi informal ini juga tidak memperdulikan posisi seseorang dalam organisasi ataupun jabatan yang diterimanya. Komunikasi informal ini biasanya dilakukan misalnya seperti berbicara dengan teman sekantor, membicarakan kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Komunikasi ini juga berlangsung antara para staf komunikasi yang berlangsung di luar aktivitas resmi organisasi ataupun perusahaan dalam kantor. Komunikasi ini juga dapat berlangsung antara anggota organisasi yang memiliki hubungan dekat dan akrab. Komunikasi formal dan informal ini akan berjalan dengan baik apabila adanya suatu ketepatan pada materi komunikasi yang dilakukan.
Contohnya seperti komunikasi formal, yaitu rapat tahunan perusahaan, di mana materi yang dibahas ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan ini dalam 1 tahun. Selanjutnya adanya kemampuan komunikasi pada komunikator, di mana penyampai pesan ini mampu menyampaikan pesannya dengan baik kepada seorang komunikan, sehingga komunikan akan mengerti akan pesan yang disampaikan. Selanjutnya adanya kebenaran data yang ditunjukkan, di mana data, ide, materi maupun gagasan yang disampaikan ini memiliki sebuah kevalitan ataupun kebenaran, sehingga tidak menimbulkan terjadinya adanya hoaks ataupun sebuah penipuan yang dilakukan dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya adanya kelancaran pada distribusi pesan ataupun timbal balik yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Selain itu, dalam komunikasi terdapat faktor non-teknis yang dapat menunjang keberhasilan komunikasi. Yang pertama, adanya sikap komunikator atau komunikan yang baik dalam menyampaikan maupun menerima pesan. Selanjutnya, ada sistem sosial yang ada dalam tingkat komunikasi, di mana ketepatan dan situasi saat berkomunikasi berlangsung ini harus diperhatikan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.